Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suaranya terdengar, Kang? Alhamdulillah Ustaz terdengar. Oh iya, alhamdulillah. Baik, sebentar ya, Kang. Kebetulan di Ana baru Baru iya ya. selesai salat subuh. Ya. Iya Ustaz. Cuman tadi teh begitu Ana join langsung langsung nge-record apakah jadi ngurangin waktu kali ya? Eh, Ana Habisnya kurang enggak. tahu juga. Oh iya. Oh, kurang tahu juga tuh kalau tentang Zoom. Paling nanti sama Ustadz Sabil, Kang, diurusnya. Iya Ustaz. Tapi semoga gak ini gitu, gak apa. Zoom-nya Nanti masih, tengah jalan lagi. ya gitu, betul. Gak di tengah jalan langsung berhenti. Insya Allah. Saya akan izin share screen sebentar. Nah Ustaz. Sudah ada ininya, share screen-nya. Sudah Ustaz? Oh iya, alhamdulillah. Iya, iya. Baik, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, gimana kabarnya Kang Kendi? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah, Anda juga sehat. Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Ya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan kembali di pembelajaran kita kali ini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan. Mungkin sebelumnya anak izin review dulu ya, terkait materi sebelumnya tuh. Kita terakhir kemarin tuh ngebahas tentang ini ya, tentang alif lam gitu ya, atau al ta'rif dan juga tanwin. Nah, di sini tuh al ta'rif dan juga tanwin ini khusus ada di isim saja gitu ya, atau di kata benda gitu ya. Mungkin kita sederhanakan saja isim atau kata benda gitu. Tidak ada pada fiil gitu ya. Jadi artinya alif lam ini atau al ta'rif ini dan juga tanwin ini tidak masuk pada fiil, tapi masuk pada isim saja. Nah, kaidahnya, aturannya itu ketika isim diawali dengan al-ta'rif, maka tanwinnya dihapus atau dihilangkan. Nah, jadi pada asalnya isim itu bertanwin dulu ya. Jadi pada asalnya tuh isim tuh bertanwin gitu. Misalkan di sini ada baitun gitu ya. Baitun, kolamun, kitabun, jamalun. Nah, ketika dimasuki atau diawali dengan alif lam di awalnya gitu ya. Eh, Maka tanwinnya tuh yang ada di akhirannya tuh jadi hilang gitu. Jadi tidak ada tanwin lagi. Nah, maka yang asalnya baitun ketika diawali atau dimasuki alif lam di awal, maka tanwinnya hilang. Jadi al baitu. Ya, jadi tidak bisa kita membaca al baitun karena selamanya alif lam itu tidak akan bersatu dengan tanwin. Ya. Dan al ta'rif itu fungsinya adalah untuk menghilangkan tanwin itu sendiri gitu. Nah, itu fungsi yang pertama dari alif lam. Lalu yang kedua adalah fungsi dari al ta'rif yang kedua yaitu untuk menjadikan isim yang sebelumnya nakiroh yaitu bertanwin cirinya gitu ya. Isim nakiroh itu isim yang umum gitu ya, tidak tertentu, tidak spesifik menunjuk pada tertentu gitu ya intinya. Nah, menjadikan isim yang sebelumnya nakiroh menjadi ma'rifah, ya, menjadi yang sudah khusus, sudah spesifik gitu, sudah menunjuk pada tertentu gitu ya. Nah, semisal di sini baitun rumah gitu. Ketika dimasuki alif lam, jadi ada apa namanya itu terjemahan itu jadi beda gitu ya. Rumah itu. Jadi ada kata itu. Dan terjemah kata itu yang tadi disebutkan itu tambahan gitu ya, tambahan saja supaya membedakan eh, antara isim yang nakiroh yang cirinya bertanwin dengan isim ma'rifah yang cirinya beralif lam.
Mungkin itu terkait review ataupun eh, sekilas gitu ya, mengulang materi sebelumnya. Nah, terakhir, kemarin Alhamdulillah kita sampai di latihan yang pertama, kita sudah selesaikan dan insya Allah kita coba eh, mungkin sedikit banyak praktek ya. Banyak praktek gak apa-apa ya Kang ya, karena memang bahasa Arab nih perlu banyak praktek gitu sedikit-sedikit. Namun insya Allah Ya, sih. kata-katanya nggak jauh gitu ya, nggak asing banget gitu. Masih dari kata-kata atau kosakata yang udah kita pelajari insya Allah. Bismillah kita coba latihan. Di sini kita beralih ke latihan yang kedua. Nah, di sini perintahnya kata mu'alif rahimahullah, eh, Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Nah, di sini kita disuruh baca eh, teks-teks gitu ya. Ada 10 teks dan juga ditulis gitu ya, apa sih harokatnya gitu. Mungkin Anda coba ini dulu, contohkan satu saja. Di sini nomor satu, al-maktabu maksurun gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti berikutnya silakan sama Kang Kendi. Ya, silakan Kang. Boleh langsung kita mulai saja dicoba. Al-maktabu maksurun. Sama Insya Allah. artinya Ustaz Baik. ya berarti. Oh iya, Atau betul. baca dulu. Afwan. Karena lupa. No. Boleh, boleh. Maktabu teh baru ya Ustaz ya? Atau udah sih sebelumnya Ustaz? Al-maktabu tuh seingat anak udah kayaknya. Meja, Oh, gak sudah. apa-apa. Anak ingetin aja. Meja. Ya, Meja itu patah. oke. Masya Allah. Baik. Al-mudarrisu jadi dun. Jadi dun. Iya. Guru Betul. guru itu baru. Oke. Masya Allah. Baik. Terus. Al al-qamisu wasihun. Iya. Kemeja itu Al- hmm, kemeja itu kotor. Iya, betul. Masya Allah. Terus. Nomor 4. Al-labanu al-labanu baridun. Susu itu dingin. Oke. Masya Allah. Al-masjidu Hmm, mif al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Terus. Nomor 6. Al-hajaru kabirun. Batu batu itu besar. Masya Allah. Al-labanu Nomor 7. Hmm, baridun wal hmm, ma'u Terus. harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al al muhandisu jalisun wal mudarisu wa kifun. Al muhandis belum ya Ustaz? Oh, Al-Muhandis sebelum ya? Gak apa. Anak coba. Anak agak lupa sih. Al-Muhandis Al itu bisa arsitek atau insinyur gitu. Ya, itu. Kalau bisa insinyur aja kita sepakati. al muhandisu jalisun. Insinyur itu duduk. Wal mudarisu wakifun. Dan guru itu berdiri. Al Oke, Masya Allah. qamaru Hmm, ba'idun. hmm, Bulan itu jauh. Al almindilu almindilu nazifun. Nazifun. Sapu tangan itu nazifun bersih. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Udah betul semua. Cara bacanya udah jelas gitu ya. Di tanwin, ada yang ditanwin, ada juga yang tidak gitu ya. Ada alif lam, tidak ditanwin. Ketika tidak ada alif lam, itu ditanwin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kita coba.
Yang ketiga, nah di sini perintahnya beda lagi, tapi nanti anak terjemahkan gitu ya. Coba anak baca dulu. Im imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Nah, nggak apa. Nanti anak-anak sambil apa harokati, sambil anak apa terjemahkan juga gitu ya. Nah, yang pertama imla. Imla di sini artinya isilah. Nah, isilah. Nah, kata imla di sini kalau semisal kita bacanya apa satu persatu gitu ya. Di sini kan berakhiran sukun ya di sini ada kata Iya, Ustaz. sukun. Nah, Iya, Ustaz. afwan. Nah, tapi ketika kalau kita ingin bacanya disambung, jadi di apa ya disambung gitu ya, jadi nggak satu persatu gitu. Nah, maka imla'i gitu ya. Jadi ada kasrohnya. Oh, Imla'il faragho. Tuh. Jadi ketika ingin disambung diwasal gitu istilahnya, itu di apa dibaca yang asalnya sukun itu jadi kasroh gitu. Karena di sini kan berharakat sukun ya Kang ya. Di sini iya. hamzahnya itu berharakat sukun. Nah, begitu juga di sini ketemu dengan huruf yang sama-sama berharakat sukun juga gitu ya. Ini ada alif tuh sebenarnya walaupun dia agak berharokat tapi ya apa mati juga gitu ya. Jadi tidak berharokat. Nah, ketika ada dua huruf yang sama-sama berharokat sukun, nah ini tidak boleh terjadi gitu. Tidak bisa terjadi dalam bahasa Arab. Makanya salah satunya ada yang diharokati gitu ya. Tapi harokat di sini ketika kita bacanya disambung gitu. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Eh, imla, nah kemudian ada kata al-farogo. Nah, kalau kita ingin dibaca langsung, jadi imla il farogo gitu. Tapi tetap secara asal kata kerja ininya tuh tetap berharakat sukun. Mungkin ini sebagai apa tambahan aja gitu ya supaya nanti apa kita gak bingung ketika Iya, Ustaz. baca ke depannya gitu ya, ketika nanti baca perintah ke depannya. Anda coba lanjut lagi. Imla il farago. Al farago di sini tempat yang kosong. Maksudnya titik-titik gitu ya kalau bahasa kita gitu. Tempat yang kosong. Fi ma yali. Nah, di sini sebenarnya fi sama ma itu apa? Beda ya. Jadi ada fi, ada ma. Jadi cuman di sini disambung gitu ya. Nah, fi di sini bisa artinya pada atau di juga bisa gitu diterjemahkannya. Fi ma ma di sini bisa diartikan apa-apa atau apa juga gak masalah gitu ya atau tanpa tanpa dua kali gitu ya pada apa yali maksudnya berikut berikut ini gitu ya berikut biwad biwad dengan meletakkan al kalimati dengan meletakkan kata al munasibati. Nah, al munasibah artinya yang sesuai gitu atau yang pas juga bisa bisa diterjemahkan seperti itu. Minal min. Nah, di sini juga sama. Ini kan asalnya min ya. Ini asalnya min. Nah, tapi ketika ketemu juga dengan huruf yang depannya tidak berharokat juga gitu ya. Di sini jadi apa? Kalau mau dibaca wasol, baca sambung juga diharokati saja gitu ya. Minal kalimati. Min artinya dari al kalimati kata-kata. Nah, al kalimat ini bentuk pluralnya, plural atau jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu jamak. Jamak itu artinya yang bentuk banyaknya gitu ya, versi pluralnya. Kalau dalam bahasa Inggris bentuk jamak dari kata al kalimat.
Nah, di sini kalau kalimah itu satu kata. Nah, tapi kalau al kalimat di sini kata-kata, ya, jamak versi pluralnya gitu. Dari kata-kata at-taliyati. Nah, at-taliyati. Nah, kata-kata berikutnya. Nah, jadi di sini dari perintah di sini ada di bawah ini ada titik-titik gitu ya, ada isian yang kosong. Nah, kita disuruh eh, kemudian di sini juga ada kata-kata yang sudah disediakan oleh penulis gitu ya. Ada jamilun, ada wasihun, ada maftuhun dan seterusnya. Nah, dari kata-kata ini yang sudah disediakan, kita disuruh untuk menempatkan gitu ya di sesuai dengan kata sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Oke, Anda kasih contoh dulu saja satu gitu. Nah, di sini ada kata al-hajaru, nah, yang artinya batu. Nah, di sini kira-kira kata apa yang sesuai gitu. Kita pilih kata mana di antara enam kata ini yang cocok untuk kata al-hajaru. Nah, di sini ada jamilun yang artinya indah, ada wasihun yang artinya kotor, ada maftuhun yang artinya terbuka, ada harun yang artinya panas, ada sakilun yang artinya berat, ada khafifun yang artinya ringan. Nah, berarti kita coba apa namanya itu letakkan yang sesuai gitu ya. Nah, di sini al-hajaru yang artinya batu. Nah, karakteristik batu itu sendiri ya pada asalnya berat gitu ya. Maka kita pilih yang sakilun. Nah, sebentar ya Kak. Nah, Ustaz. Baik. Kita lanjut. Di sini al-hajaru kita memilih kata untuk al-hajaru di sini adalah kata sakilun. Ya, kata sakilun. Sakilun. Nah, jadinya al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kita coba nanti yang di soalan berikutnya. Baik, silakan kita coba ya Kang ya. Insya Allah kita akan bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Baik, Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Al-babu maftuhun. Pintu oke, itu betul. terbuka. Oke, Masya Allah. Baik, Al-qamaru Al-qamaru mm, jamilun. Bulan itu oke, indah. Masya Allah. Betul, Masya Allah. Al alwaru alwaroko Al-waraku, alwaroku alwaroku khafifun. Masya Allah, betul. Yang Daun. keempat, Alwaroku daun itu ringan. oh iya, betul, Masya Allah. Al Terus, almindilu almindilu wasihun. eh, Sapu wasifun. tangan itu wasihun. Almin Nah, almindilu almindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. oke, Alabanu betul. susu itu susu itu harun Ah, betul. Sahih. panas. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sudah betul ya. Ini apa namanya itu? Pilihan-pilihannya gitu ya. Baik, kita coba lanjut ke yang berikutnya. Nah, kalau di sini eh, apa namanya tuh? Kalau tadi kan ini ya kata yang beralif lamnya gitu. Nah, sekarang yang bertanwinnya. Jadi kita di sini disuruh apa namanya tuh meletakkan, tapi di sini nggak disediakan ya kata-katanya. Nggak ada kata-kata yang disediakan sama penulis. Nah, tapi kita disuruh apa namanya tuh bukan menebak ya. Jadi kayak eh, kita coba latih berpikir mana kata yang pas untuk kata yang keduanya gitu ya. Kalau tadi kan kata pertamanya ya. Nah, sebelumnya kita
kata pertamanya udah disediakan, nah tinggal kita melengkapi yang kata berikutnya. Nah, kalau di sini kata yang keduanya. Nah, sedangkan kata pertamanya yang beralif lamnya itu nggak disebutkan. Nah, di sini kita disuruh mengisi gitu, ya, yang pasnya, yang sesuainya apa. Gitu. Dan kita baca dulu aja sambil terjemahkan ininya apa perintahnya gitu ya. Imla di sini kurang lebih sama ya. Nggak apa kita coba baca dan terjemahkan ulang. Imla il farogho bima yali biwad'i. Nah, di sini ada yang berbeda ya. Biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, nanti kita akan coba bahas gitu ya, mungkin sedikit gitu ya. Imla artinya isilah, al-faragho tempat yang kosong atau titik-titik, fima yali. Kalau tadi kan diterjemahkan per kata ya. Nah, Iya. kalau lebih mudahnya tuh berikut ini gitu ya. Sebenarnya fima yali itu kalau ingin terjemah mudahnya tuh berikut ini. Isilah titik-titik berikut ini gitu ya. Tapi gak apa-apa kita apa terjemahkan kalau per kata seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Pada apa berikut gitu ya. Meskipun agak kurang ini ya, kurang Iya, sudah. enak juga gitu ya terjemahnya. Tapi gak apa-apa. Insya Allah udah kebayang gitu ya ininya, Iya, poinnya Ustaz. gitu. Lima yali berikut ini diwadai dengan meletakkan kalimatin munasibatin. Nah, di sini kalau sebelumnya mah ini ya apa beralif lam gitu. Nah, di sini beralif lam. Tapi kalau di sini tidak. Nah, diwadai kalimatin munasibatin dengan meletakkan kata yang sesuai. Nah, kalau di sini karena dia gak beralif lam berarti berarti balik lagi ke kaidahnya ke tanwin gitu. Nah, di sini gak disediakan, jadi kita apa eh, apa istilahnya tuh kita coba cari sendiri gitu ya. Karena gak disediakan oleh penulis, jadi kita cari sendiri kira-kira yang sesuainya apa gitu. Nah, di sini yang pertama ada kata nazif. Nah, ada kata nazif yang artinya bersih. Nah, oke, gak apa-apa kita mungkin Ana coba contohkan dulu. Nah, kalau di sini identik dengan kata bersih. Nah, bisa bisa misalkan berupa kalau anak inginnya tuh alkomisu. Nah, alkomisu. Kemeja itu bersih. Nah, alkomisu nazifun. Kemeja itu bersih. Nah, mungkin nanti misalkan Kang Kedi punya kata yang lain yang gak mesti sama dengan anak juga gak apa-apa gitu. Selama katanya itu sesuai dengan eh, yang ada di sini gitu ya, sesuai dengan yang ada di soalan ini gitu ya. Jangan mau pakai selain dari kata komis boleh gitu. Tapi, Hmm. kita langsung mulai aja Kang. Bismillah. Baik. Al-qamisu nazirun. Kemeja itu Nazifun. bersih. Nazifun. Oke, Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Al-maktabu maksurun. oke, boleh. Meja Al-maktabu itu maksur. meja itu patah. Oke, Masya Allah. Terus, Al-ma'u baridun. Air itu oke, dingin. air itu dingin. Ustadz Tuh. yang udah ada kosakatanya nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Apa namanya tuh? Yang mau yang Yang udah lain. juga nggak apa-apa. Oh iya, boleh, boleh. Al al apa korif korif itu ada korif dekat. Al baitu koribun. Oke, Masya Allah. Rumah Tuh, itu apa itu? dekat. Oke, tuh, Al masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Wakif, tuh. wakif. Eh, wakif.
Wakifun, ana lupa Ustaz. Wakifun. Wakifun artinya berdiri. Berdiri. Ya, Al-mudarrisu berdiri seseorang. waqifun. Boleh? Oke, boleh. Al-mudarrisu wakifun. Al Artinya? Al-mudarrisu, guru itu berdiri. Boleh. Terus? Al-muhandisu jalisun. Insinyur itu duduk. Oke, boleh. Betul. Eh, ka- ka- kabir, kabirun, kabir besar. Batu teh. Al-hajaru kabirun. Boleh. Betul. Al-hajaru. Batu itu besar. Betul. Kodi, kodi, kodi apa Ustaz? Kodimun. Kodimun tuh artinya lama. Sudah bahasanya jadul gitu ya kalau bahasa kita. Sudah Oh, lama. lama. Lama apa ya? Eh, lama. Lama apa Ustaz ya? Lama. Misalkan contoh kalau anak kasih contoh tuh misalkan al-qalamu qadimun. Pulpen itu lama gitu. Udah jadul gitu ya. Oh, udah jadul Mungkin gitu. Oh iya, iya. ya betul seperti itu. Berarti al-babu qadimun. Pintu itu Bisa. sudah lama. Betul. Pintu itu sudah lama. Jadi dun dekat. Jadi Eh, Dun kebalikan dari Kodim. Jadi Dun. Kalau ada lama berarti jadi kebalikannya. baru berarti baru. Betul. Baru nggak boleh ngulang ya. Berarti baru al-qalamu aja Ustaz. Al-qalamu jadi Betul. pulpen itu baru. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, itu udah betul semua jawabannya. Sudah sesuai. Keringetan Apa? Ustaz. Sesuai. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Gak apa, tenang aja Kang, gak apa-apa. Mau sambil apa? Sambil apa? Mungkin kalau Kang ada minuman atau lagi haus gak apa-apa. Supaya Nah, relax Ustaz. gitu. Jadi gak tegang. Ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, di sini ada kata-kata baru, tapi sudah kita bahas ya. Mungkin nggak kita ulang lagi aja, karena udah diterjemahkan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba ke yang ini ya, yang di bawahnya. Nah, kalau di sini, di pembahasan yang ini ya. Nah, kalau ini masih berkaitan dengan alif lam. Nah, tapi kalau sebelumnya kan apa namanya tuh eh, tentang alif lam dan tanwinnya ya. Sebelumnya tentang kalau ada alif lam, ada isim dimasuki alif lam, berarti tidak boleh bertanwin. Nah, kalau begitu juga sebaliknya kalau isimnya bertanwin, berarti tidak bisa beralif lam. Nah, itu tentang istilahnya tuh ma'rifah dan nakirah. Nah, kalau di sini di yang pembahasan 4 ini tentang pelafalannya gitu ya, tentang pelafalannya, tentang pelafalan atau cara baca katanya gitu. Nah, di sini ada 4 kata yang mana ini tuh alif lamnya tuh dia sekilas gak berharokat gitu ya. Kayak gak ada harokatnya gitu ya. Di lamnya tuh kayak gak ada harokatnya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya ada alif lam qamariyah, ada juga alif lam syamsiyah. Nah, mungkin Kang Kendi pernah dengar sebelumnya alif lam qamariyah dan juga syamsiyah. Pernah Ustaz. Nah, apa namanya tuh kalau mungkin sekilas akan bersinggungan dengan ilmu tajwid gitu ya. Nah Ustaz. Apa namanya tuh dengan ilmu tajwid.
dengan cara baca atau pelafalan gitu ya dalam Al-Quran. Hmm. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab disinggung gitu. Karena kan ya bahasa Arab itu kan bahasanya Al-Quran juga ya. Jadi kurang lebih kalau dalam masalah ini, masalah alif lam ini sama gitu ya. Apa namanya tuh cara melafalkannya. Dalam masalah alif lam ya. Kalau semisal kayak iklab yang apa iklab, ikhfa dan lain sebagainya, itu kan khusus Al-Quran saja ya. Dalam Iya. teori bahasa Arab kita secara entah itu ngomong, entah itu baca kitab itu gak dipraktekkan gitu dalam teks-teks biasa gitu. Itu khusus dalam Al-Quran saja. Nah, tapi kalau alif lam, kalau alif lam ini sebentar. Kalau alif lam ini dia eh, gak hanya di Al-Quran aja gitu ya cara bacanya, tapi semuanya juga sama gitu. Entah itu dalam Al-Quran ataupun dalam teks bahasa Arab biasanya gitu ya. Nah, teks sebentar. Oke. Nah, di sini kalau yang sebelumnya, seingat Ana tuh tentang, oh ya, kalau di sini kan alif lamnya tuh ada sukun ya, jadi dibacanya tuh jelas gitu ya, lamnya tuh jelas gitu, al. Nah, ada lamnya tuh ada harokatnya gitu, ada meskipun sukun ya, tapi Iya. lamnya tuh terbaca dengan jelas gitu. Nah, di sini ini kata-katanya tuh kata-kata baitun, kolamun, kitabun, jamalun tuh di sini eh, huruf-huruf yang ketika dimasuki alif lam tuh lamnya tuh bisa terbaca dengan jelas. Nah, beda kalau yang kita saat ini, yang kita akan bahas ini huruf-hurufnya ya ada nun, ada dal, ada ro, ada to. Ini huruf-huruf di antara huruf-huruf yang kalau dimasuki dengan alif lam, nah itu bacanya langsung ke huruf berikutnya gitu ya. Jadi yang asalnya najmun, lalu ketika dimasuki dengan alif lam, jadi bukan al najmu, tapi an najmu gitu. Langsung ke huruf berikutnya gitu. Tapi ada tasdidnya gitu ya. Ada tasdidnya gitu. Nah, nanti akan Anda coba paparkan huruf-hurufnya apa aja. Jadi supaya nanti kita bisa tahu gitu ya. Oh, ini kalau huruf-huruf yang alif lam komariah yang apa namanya tuh yang lamnya tuh bisa terbaca dengan jelas apa aja gitu. Ketika eh, si isimnya tuh berawalan huruf apa aja gitu. Begitu juga sebaliknya ketika alif lam syamsiah itu hurufnya apa aja gitu. Nah, mungkin kita sedikit bahas di sini tentang alif lam komariah dulu ya. Alif lam komariah. Nah, alif lam komariah. Nah, di sini kalau alif lam komariah seperti yang disebutkan tadi gitu ya, ketika eh, alif lam, oke, misalkan ada isim gitu ya, ada kata isim atau isim gitu ya, isim. Nah, sebelumnya itu ada alif lam gitu ya, ada alif lam. Nah, dan lamnya itu dia berharokat sukun gitu ya, jadi terbaca dengan jelas. Nah, untuk bedain gitu ya antara alif lam komariah dan syamsiah kan sama-sama alif lam ya. Nah, ingat aja ada kata komar di sini. Ada kata komar. Nah, komar itu bulan. Kalau kita lihat kan jelas ya Kang ya. Kalau Iya, kita Ustaz. lihat jelas kan. Jadi Iya. nggak silau gitu ya. Nah, jadi kalau semisal kita lihat bulan tuh jelas. Oh, berarti kalau alif lam komariah tuh, oh berarti lamnya terbaca dengan jelas gitu. Jadi Oh. ada al gitu ya. Itu alif lam komariah tuh kuncinya kayak gitu aja. Apa supaya Hmm. bisa terbedakan gitu ya. Kebayang Kang? Atau Coba, ada yang mesti kebayang, dijelas? Ustaz. Oke, Kebayang, oke. Ustaz. Ah. Nah, kebayang, insya Allah kebayang ya. Jadi ketika nanti ada huruf-huruf tertentu, ada huruf-huruf hijaiyah tertentu yang mana
kalau ada kata di antara huruf-huruf ini yang masuk ke alif lam komariah, nah ketika dimasuki alif lam, baru lamnya bisa terbaca, gitu ya. Bisa ada harokatnya gitu ya. Jadi jelas gitu. Lamnya itu terbaca dengan jelas. Nah, huruf-huruf komariah, huruf-hurufnya, huruf-hurufnya tuh ada kisaran kurang lebih 14 ya. Seingat Anda sama gitu ya antara, jadi jumlah huruf komariah dengan samsiah tuh sama seingat Anda, tapi tentunya beda gitu ya, huruf-hurufnya apa aja tuh beda. Nah, yang pertama ada sebentar, ada hamzah, kemudian ada ba, kemudian ada jim, kemudian ada ha, ada kho, ada juga ain, ada ghoin, ada fa, ada kof, ada juga kaf, ada mim, lalu ada wau, ada ha, ada juga ya. Nah, ini huruf-hurufnya ya. Kalau nggak salah ada 14. Coba nah hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh ya, alhamdulillah. Ada 14 ya di sini huruf-hurufnya. Nah, ketika ada huruf-huruf yang diisim ya. Jadi ada kata isim, kemudian berawalan dengan huruf-huruf ini gitu ya. Awalnya tuh ada huruf hamzah misalkan. Nah, atau kita coba yang ini aja deh, yang simple aja, yang udah kita ketahui sebelumnya. Misalkan ada kata ba, contoh baitun gitu ya. Nah, baitun. Nah, ini kan berawalan ba ya di sini. Iya, Ustaz. Baitun awalannya ba. Nah, ketika kita coba masukin nih, masukin alif lam ke kata baitun, nah maka jadinya al baitu, al baitu. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya, apa bisa kita lihat bahwasanya oh ini lamnya kebaca dengan jelas. Kenapa? Karena kata baitun ini ya berawalan huruf ba. Nah, ketika ada dimasuki alif lam, berarti karena ba ini termasuk huruf-huruf komariah, huruf-huruf komariah istilahnya, maka lamnya harus dibaca dengan jelas seperti itu. Kemudian contoh lainnya semisal kata jim. Nah, kata jim misalkan jamalun, unta. Nah, ini kan udah kita singgung ya di kosakata, ya maksudnya di sebelumnya gitu ya, di pertemuan sebelumnya kata jamalun. Nah, kemudian kita coba masukin alif lam, nah, ke kata jamal. Nah, maka jadinya al jamalu. Nah, jadi alif lamnya itu terlihat apa terbaca gitu ya, ada harokatnya terbaca dengan jelas al jamalu. Nah, begitu juga dengan isim yang berawalan huruf-huruf di sini gitu ya. Ada ha, ada kho, ada ain Kolamun. gitu. Kolamun. Betul. Betul. Masya Allah. Betul. Kolamun. Al-kolamu gitu kan. Ya, mungkin barangkali Kang Kendi ingat apa kosakata lainnya misalkan di antara huruf-huruf ini. Apalagi kira-kira? Hmm, belum tadi. Yang Gak apa-apa sambil lihat misalkan gak apa-apa. Atau sambil nginget-nginget gitu. Apa ingin coba ada nginget-nginget? Gak apa-apa. nggak ada di sini sih. Miftahun. Kunci ya, Ustaz. Miftahun. Miftahun. Kalau dimasukin alif lam jadi Al-Miftahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Betul. Mim ya. Ada mim. Dimasuki alif lam jadi al-miftahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Terus mungkin ada lagi Kang Kendi yang Kang Kendi tahu gak apa-apa di luar kitab juga gak apa-apa. Hisonun. Hisonun. Kan Hisonun. 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 Al-Hisonu. Betul.
Masya Allah. Al-Hisanu, betul. Nah, insya Allah kebayang ya Kang ya. Insya Allah. Iya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Nah, insya Allah Jazakallah khair Ustaz. kebayang. Wa yakum. Wa jazakumullah khairan. Nah, ini tentang alif lam qamariyah gitu ya. Nah, kalau alif lam syamsiyah, nah ini sebaliknya. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah ini eh, apa namanya tuh? Misalkan di sini ada isim, isim. Nah, kemudian pengen dimasukin dengan alif lam. Nah, berarti di sini lamnya huruf lam, huruf lamnya tidak dibaca. Ya. Jadi langsung ke huruf awalan dari isim itu sendiri gitu ya. Nah, huruf-hurufnya tuh ada kurang lebih 14 juga sama ya. Nah, huruf-hurufnya type Avan sebelumnya Kang mungkin karena sebenarnya ini teh udah kayaknya mungkin udah 40 menit ya. Tapi Oh, mungkin gak apa-apa anak selesaikan dulu gak apa-apa. nah Mungkin Ustaz. agak sedikit lebih ya. Iya Ustaz, Tapi nggak mungkin apa-apa izin Ustaz. Kang ya. Izin apa karena agak nanggung juga sih sebenarnya ini Iya Ustaz, nggak bahasa. apa-apa Ustaz. Oh ya, type syukuran ya Kang ya, jazakumullah khairan. Mungkin anak coba Jazakallah langsung khair. aja. Huruf-huruf syamsiah, ini juga ada 14 ya, ada 14. Nah, di sini ada ta, kemudian ada juga sa, ada juga dal, ada za, azal ya, ada ro, ada zai, ada sin, kemudian shin, lalu ada sod, ada juga bo, ada juga po, ada juga zo, ada lam, ada nun. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 13, 14. Nah, ini juga sama ya. Ada Benar. ada 14 ya di sini. Nah, kalau alif lam syamsiyah ingat aja kata syams. Nah, syams itu Siap. artinya matahari. Nah, syams itu artinya matahari. Kalau kita lihat ke matahari, kira-kira silau nggak ya? Mata kita tuh kayak kerasa gimana gitu. Iya, silah Ustaz. Silau ya, jadi susah gitu. Aduh, susah Hmm. susah ngelihatnya gitu ya, agak susah gitu. Nah, begitu juga kalau dalam apa namanya tuh alif lam syamsiah gitu ya. Nah, lamnya ini nggak perlu dibaca gitu ya. Jadi langsung ke huruf awalan di antara huruf-huruf syamsiah ini gitu ya. Nah, misalkan di sini ada contohnya ada najmun. Misalkan di sini ada najmun. Nah, ada najmun. Nah, pengen kita tambahin alif lam di awalnya. Nah, maka jadinya untuk tulisannya sama ya, tulisannya kurang lebih sama gitu. Tapi cara bacanya itu berbeda dengan alif lam Qamariyah. Kalau alif lam Qamariyah kan dibaca dengan jelas ya lamnya. Nah, kalau di sini kita langsung ke huruf awalan dari isim tersebut. Nah, jadi kita nggak baca al-najmu, nah, tapi an-najmu. Nah, an-najmu. An-najmu. Nah, seperti ini. Dia ada langsung ada tasdidnya juga gitu ya. Ada tasdid atau syiddah gitu ya. Jadi najmun ketika dimasuki alif lam, maka cara bacanya an-najmu. Nah, an-najmu. Begitu juga kata dikun, ayam jantan. Nah, pengen kita masukin nih, tambahin alif lam. Nah, jadinya adiku. Nah, ada tasdidnya. Kita langsung baca ke huruf dalnya gitu ya. Jadi bukan aldiku, nah, tapi adiku. Nah, begitu juga sama rojulun, ar-rojulu, ar-rojulu. Nah, langsung ke huruf ro-nya. Begitu juga tolibun, tolibun, at-tolibu. Nah, ketika masukin
alif lam jadi at-thalibu. Nah, mungkin barangkali misalkan satu atau dua aja ya. Mungkin barangkali ada kosakata yang Kang Kendi ingat gitu atau yang Kang Kendi temukan di kitab barangkali ada. Belum Ustaz, belum ada Ustaz. Taib. Misalkan contoh mungkin anak sedikit singgung yang agak di luar ya, tapi insya Allah semoga ini masyhur gitu ya. Semoga ini Kang Kendi juga tahu barangkali. Misalkan contoh kepala kepala kita nih. Nah, Roksun. Nah, Roksun. Nah, pengen nih kita Ros, tambahin alif lam. Jadinya arrosu. Nah, Ros. seperti itu. Arrosu. Contoh, kita coba supaya mudah nama surah deh yang ada di juz 30 misalkan. An-naba. Nah, huruf nun ya. Kita pakai huruf nun nabaun. Asalnya adalah naba. Nabaun. Nah, pengen nih kita coba tambahin alif lam. Nah, jadinya An, an-naba. An-Naba. Ah, an-naba. An-naba. An-naba'u. Sama juga an-nas misalkan. Qul a'udzu birabbin nas misalkan. Asalnya kan nasun ya. Asalnya nasun. Kita pengen tambahin alif lam. Jadi an-nasu. An-nasu. Nah, seperti itu. Terus, oke, mungkin satu lagi ya. Kita coba satu lagi di huruf yang lain. Misalkan huruf ta deh. Nah, huruf ta. Huruf ta ada nama soro di juz 30 yang ketika dimasuki alif lam, awalannya huruf ta. Contoh, at-takasur. Nah, itu sebelumnya, sebelum dimasuki alif lam tuh, tulisannya takasurun. Takafurun. Nah, takasurun. 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 Nah, pengen kita masukin alif lam. Nah, jadinya at-takasuru. Nah, seperti ini. Insya Allah jelas. Apakah ada yang mau ditanyain? Jelas Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin eh, untuk latihannya nanti aja, insya Allah di pekan berikutnya. Karena waktunya juga udah udah habis juga. Mungkin kita nggak apa, belajarnya mungkin nggak banyak-banyak aja ya. Yang penting Ya satu, Ustaz. tapi insya Allah semoga bisa apa namanya itu bisa apa ya bahasanya itu kayak nerap gitu ya, bisa Ya, ingat. Jadi semoga yang sedikit ini bisa kita manfaatkan gitu, bisa kita praktekkan entah itu ketika dibaca Al-Quran ataupun dibaca teks berbahasa Arab. amin. Mungkin sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Barangkali dari penjelasan Anda ada yang belum jelas. Silakan kan, nggak apa-apa. Anda terbuka, insya Allah. Ber- ya Ustaz, berarti kalau artinya pun sama ya Ustaz. Jadi kayak menunjuk gitu ya. Kayak mengkhususkan gitu. Sama ma'rifat dan nakirah juga gitu Ustaz. Kayak alif lam komari alif lam samsiah ini. Iya, betul. Jadi alif lam komariah dan syamsiah ini sebenarnya sama-sama ya. Jadi alif lamnya itu fungsinya betul untuk memakrifahkan isim yang asalnya nakirah, kemudian juga menghilangkan tanwinnya gitu. Betul. Jadi sama fungsi alif lamnya itu masih sama menjadikan isim nakirah jadi makrifah betul. Masih sama, cuman kenapa dibedakan seperti ini tuh supaya membedakan cara bacanya saja gitu. Jadi yang Hmm. kita bahas ini tuh sebenarnya lebih ke cara bacanya aja gitu ya. Kapan kita mesti baca lamnya dengan jelas, ada harokat sukunnya, kapan kita bacanya tuh silamnya tuh gak dibaca gitu ya. Jadi langsung ke huruf dari isim tersebut begitu. Jadi Bagus.
sama apa fungsi alif lam mau itu qamariyah atau syamsiyah itu sama-sama memakrifahkan gitu ya atau menjadikan isim yang sebelumnya nakirah jadi makrifah begitu. Nah, ya Ustaz, jazakallah Ada ya lagi? Ustaz. Oh ya, jazakumullah Baru itu khairan. Ustaz. Baru itu Ustaz. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ada lagi barangkali? Belum ada Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Eh, Jadi kalau semisal Kang Kendi ada yang ingin ditanyakan di grup, gak apa-apa gitu ya. Sebab insya Allah Iya Ustaz. Ana usahakan jawab supaya grupnya juga hidup gitu ya. Iya Jadi Ustaz. apa bisa ada interaksi juga gitu. Tapi mungkin demikian dari Ana. Kita akhiri saja. Sebelumnya Ana juga ucapkan terima kasih kepada Kang Kendi yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga ini Ustaz. menjadi amal soleh kita dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan tetap semangat. Semoga Allah berikan taufik selalu kepada Ana ataupun Kang Kendi juga Amin. dan Allah istiqomahkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Afwan wa jazakumullah khairan. Izin lah Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.